Ya, pemerintah telah resmi memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli sudah disampaikan langsung tadi oleh Presiden Joko Widodo setelah publik bertanya-tanya apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Tapi sudah ada jawabannya tadi oleh Presiden. Lalu sejauh mana kemudian perubahan dari PPKM darurat jilid pertama dengan yang kedua dan bagaimana agar yang jilid kedua ini bisa lebih optimal diberlakukan. Saya akan ulas pada malam hari ini bersama dengan Bang Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden, ada Pak Sulfikar Amir, Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana NTU Singapura, kemudian ada Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam, assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Saya langsung ke Bang Abed Nego. Bang Abed, sudah diputuskan oleh Presiden setelah mungkin publik menunggu beberapa hari terakhir ini. Tampaknya ini Presiden agak berhati-hati sekali ya Bang Abed untuk memutuskan bahwa ini diperpanjang sehingga ada pilihan bahwa nanti ketika setelah tanggal 25 kasusnya relatif lebih landai, maka ada sejumlah relaksasi. Ya, salah satu yang dimensi yang paling menonjol di dalam yang kami ikuti terkait dengan pembahasan selama ini, mulai dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM darurat, adalah dimensi sosial ekonomi khususnya di masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang tekanan ekonominya itu jauh lebih besar daripada tahun yang lalu. Dan hampir semua kita tahu bahwa tekanan ini juga menciptakan berbagai protes. Bahkan kan kita harapkan di dalam pelaksanaan PPKM ini tentu dukungan dan kerjasama semua pihak. Nah, ini yang memang menjadi sangat sulit mendapat dukungan kalau di tingkat masyarakatnya kita belum berhasil untuk bagaimana memformulasikan kebijakan dan pendekatan yang tepat di dalam bagaimana pelaksanaan PPKM. Jadi ini memang salah satu isu yang banyak dibicarakan. Dan kemudian yang kedua juga terkait di dalam pelaksanaan protokol kesehatan, terutama itu di kawasan-kawasan pemukiman dan kemudian juga pasca dibatasinya pergerakan dan kemudian dikuranginya aktivitas di sektor-sektor formal. Maka yang justru meningkat itu kegiatan-kegiatan di residential area seperti di pasar dan seterusnya. Kemudian juga yang ketiga yaitu di sisi hilirnya, yaitu berkaitan dengan tekanan ke rumah sakit yang pemerintah membuat terobosan itu, yaitu bagaimana mempercepat telemedicine dan kemudian juga bagaimana mempersiapkan obat-obatan yang dikirim secara gratis. Ini juga memang membutuhkan upaya yang lebih karena kita tahu juga bahwa situasi di hilir ini sangat tidak mudah karena juga selain ada keterbatasan ketersediaan sumber daya, juga sumber daya yang dari luar negeri baik untuk pengadaan obat-obatan dan lain sebagainya juga membutuhkan tantangan karena hampir seluruh dunia juga membutuhkan peralatan atau obat-obatan yang sejenis dari kita. Jadi ini memang di dalam setidaknya seminggu terakhir di dalam pelaksanaan PPKM darurat yang lalu itu, yang diperpanjang hari ini, itu memang yang paling banyak didiskusikan di dalam pemerintahan. Oke, jadi ada pertimbangan yang paling berat adalah dimensi sosioekonomi begitu ya, karena juga ini berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat, apalagi di bidang ekonomi. Ibu Kurniasih, dari catatan Anda bagaimana Bu, ketika sudah diputuskan oleh pemerintah dengan sejumlah poin-poin tadi, dengan kata lain mungkin ini memang pemerintah mengamini bahwa memang situasi belum cukup baik untuk menghentikan PPKM darurat sehingga perlu dilanjutkan tentu dengan sejumlah pertimbangan nanti setelah 1 minggu akan dilihat kembali. Ya, kita sangat prihatin ya dengan adanya situasi angka COVID yang masih terus meningkat walaupun angka rate hariannya sudah mulai agak menurun, tapi kan masih belum sesuai dengan target ya. Karenanya perpanjangan PPKM darurat ini memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, tetapi memang kita berharap beberapa kelengkapan ataupun disiplin yang lebih ditingkatkan. Kemudian juga kita menggarisbawahi tentang disertai dengan upaya-upaya yang lainnya, Mas. Misalnya ya dengan adanya penyediaan obat yang lebih lebih banyak gitu ya, oksigen, memperbanyak sarana, fasilitas Yankes ya. Kemarin hari Senin yang lalu sebelum reses kita sudah rapat dengan Pak Menkes dan kita meminta semua perangkat yang dibutuhkan selama PPKM darurat ini dipenuhin supaya tadi PPKM daruratnya juga efektif, kemudian juga treatment terhadap pasien-pasien juga bisa
memberikan angka kesembuhan yang lebih tinggi lagi. Dan kita juga berharap bansos kepada masyarakat nih, ya mudah-mudahan bansos dengan kepada masyarakat ini bisa segera direalisasikan. Apakah itu dalam bentuk bansos, apakah BLT, ya, ataupun juga stimulus-stimulus kepada UMKM yang saat ini sudah sangat terdampak sekali. Jadi sebetulnya mungkin PPKM darurat ini adalah satu hal yang memang masih harus dilakukan karena PPKM darurat yang kemarin dievaluasi masih belum maksimal hasilnya, dan evaluasi ini harus diperbaiki pada pelaksanaan PPKM darurat yang akan datang nanti. Dan tentu saja kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan tidak terlambat gitu. Kebutuhan bansosnya tidak terlambat, kebutuhan stimulus untuk UMKM-nya juga tidak terlambat, dan juga mungkin relaksasi-relaksasi lainnya yang dibutuhkan oleh pengusaha dan juga para masyarakat gitu ya. Itu tetap diberikan dan harus segera mungkin. Supaya tidak ada keterlambatan bagi masyarakat dan merasa terlambat dan lebih terbebani lah. Kita tidak ingin ada beban yang lebih berat lagi buat masyarakat. Ya, soal bansos nanti saya tanyakan juga ke Bang Abed, tapi sebelum ke situ saya akan ke Pak Sulfikar Amir dulu. Pak Sulfikar, sudah diputuskan untuk dilanjutkan, bagaimana Anda melihat keputusan ini atau kebijakan ini, apa yang harus dievaluasi atau dilakukan pemerintah agar yang PPKM darurat yang berikutnya ini bisa lebih optimal lagi? Ya, Mas Reinhardt. Jadi Indonesia ini sedang menghadapi satu bencana yang tidak bisa dianggap remeh ya. Gelombang kedua yang ditandai dengan merebaknya varian Delta ini adalah sebuah ancaman yang ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang sebelumnya berhasil melakukan penanganan pandemi dengan baik, seperti misalnya Singapura, Vietnam, Australia, dan sebagainya. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat yang sudah melakukan vaksinasi sampai 70%, mereka melihat lonjakan kasus, khususnya di kalangan orang yang belum divaksin. Begitu juga terjadi di Eropa, di Inggris, kemudian di Spanyol, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa main-main dengan gelombang kedua ini gitu. Dan karena itu saya sangat lega bahwa Presiden Jokowi itu sudah mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM darurat. Tetapi ada yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa hasil yang ingin kita capai itu baru akan kelihatan kalau misalnya kita melakukan PPKM darurat ini minimal 3 kali 2 minggu, artinya 3 putaran. Nah, kita baru saja melewati 1 putaran, dan menurut saya putaran yang baru saja kita lewati ini baru warming up ya, dan banyak hal yang perlu kita benahi dari apa yang telah dilakukan di PPKM darurat. Pertama itu adalah bahwa pembatasan sosial ini itu akan bersifat meaningless, tidak ada manfaatnya kalau misalnya tidak dibarengi dengan pelacakan. Jadi di mana-mana yang namanya strategi penanganan pandemi itu selalu merupakan kombinasi antara containment dan suppression. Nah, pembatasan adalah suppression untuk menekan jumlah penularan, lalu kemudian containment adalah melacak orang-orang yang tertular. Ini yang disebut sebagai pull and push. Jadi kita menarik orang yang terpapar, kemudian nge-push orang supaya tidak bergerak di mana-mana. Nah, pada saat PPKM darurat pertama ini dimulai, ada satu target yang membuat saya cukup optimis, bahwa pemerintah mengusahakan menaikkan jumlah testing sampai 500.000 per hari, dan ini merupakan angka yang sangat impresif kalau misalnya tercapai. Tetapi setelah 2 minggu kita lihat angka pengetesan itu baru mencapai 1/3 dari target, sehingga sebenarnya masih banyak kasus yang tidak terlacak, yang kita tidak tahu, dan kemudian kita sulit untuk membendung. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa penyekatan yang dilakukan itu bersifat berbasis pada insting saja. Jadi tidak berbasis kepada data epidemiologis, sehingga apa yang kita lihat di masyarakat adalah penyekatan yang tidak terlalu punya efek yang optimal untuk mencegah penularan di kalangan bawah. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang masih bisa dibenahi, dan menurut saya ya dalam 2 minggu terakhir barusan ini adalah proses belajar kita, learning process yang masih perlu kita perbaiki, dan harapan saya putaran kedua ini kita jadi lebih baik dan pembatasannya menjadi lebih ketat dari yang sebelumnya. Oke, Pak Sulfikar, penyekatan epidemiologis itu seperti apa yang Anda maksud? Bukankah kemudian juga penyekatan ini memang berdasarkan data-data kasus harian misalnya, atau kasus yang terjadi di suatu daerah, yang Anda bisa jabarkan soal
data yang epidemiologis itu yang bagaimana, Pak? Jadi misalnya saya kasih contoh di di Bandung ya, di Provinsi Jawa Barat di Bandung Raya, di mana penyekatan itu dilakukan, tetapi kemudian penyekatannya tidak terlalu efektif, bahkan bisa disebut sebagai basa-basi. Kebetulan saya lagi di Bandung, jadi saya bisa melihat secara langsung bagaimana penyekatan itu dilakukan tanpa memberi efek yang benar-benar optimal bagi pembatasan orang-orang yang berada di wilayah ini gitu. Nah, ini yang mestinya bisa kita perbaiki lebih lebih optimal supaya penyekatannya ini juga menghasilkan dampak yang kita inginkan. Oke, baik. Bang Abed, ada 2 poin setidaknya yang saya catat yang mungkin juga Anda bisa jawab ini. Pertama adalah soal peningkatan testing yang masih jauh dari target yang tadi disoroti oleh Pak Sulfikar. Kemudian juga soal bansos ini, Bang Abed. Bansos ini indah sekali dilihat dalam sebuah aturan, angka-angkanya, tapi pelaksanaannya ke bawah, ke masyarakat itu masih banyak sekali catatan di sana. Bagaimana ini agar di PPKM darurat yang kedua ini, 2 hal ini paling tidak ini bisa terselesaikan. Kita bahas di segmen berikutnya ya, kami harus break. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan dialognya, saya langsung ke Bang Abed Nego Tarigan dari Deputi 2 KSP. Bang Abed, ada beberapa poin tadi ya. Pertama adalah soal testing kita, kemudian juga soal penyekatan yang memang seharusnya berdasarkan dengan basis epidemiologis tadi Pak Sulfikar, yang kemudian juga tadi Bu Kurniasi menyoroti soal bansos. Ketika ini rapat dengan kepala daerah atau dengan para menterinya, Presiden Joko Widodo, sejauh mana isu-isu ini kemudian menjadi perbincangan dan diperhatikan agar di yang kedua ini bisa diperbaiki atau bisa dioptimalkan, Bang Abed? Iya, apa yang disampaikan tadi oleh terkait dengan beberapa isu tadi itu memang diangkat ya di dalam pembahasan-pembahasan di pemerintah, dan kami juga diinformasikan juga dibahas di tingkat kabinet. Nah, terkait dengan tadi yang testing tadi itu, kita memang situasi kita secara nasional itu banyak sekali ketimpangan, dan kontributor testing kita besar itu tuh di kota-kota besar. Ya, salah satu yang paling besar kontribusinya itu dari Jakarta, karena memang infrastruktur testingnya itu tersedia. Ini juga memang PR buat pemerintah, di mana juga penyebaran virus Delta ini juga sudah keluar Jawa kan. Tentu harus juga punya kemampuan testing yang lebih baik. Ini memang jadi sesuatu yang memang ditekankan oleh Pak Presiden untuk bagaimana memperkuat testing tadi. Nah, menambahkan sedikit, selain dari testing, Pak Presiden juga menekankan tentang percepatan vaksinasi. Memang beberapa temuan yang masih harus diverifikasi, banyak daerah menahan karena khawatir tidak dapat kiriman kedua, sehingga mereka misalnya mendapat 1.000 dibagi 500 supaya nanti bisa 500-nya untuk yang suntikan kedua. Oleh sebab itu Pak Presiden memberikan jaminan untuk memastikan semua daerah-daerah itu akan disuplai sesuai dengan proporsi, dan kemudian juga bagaimana menurut para ahli. Karena banyak juga daerah itu yang minta disproporsional berdasarkan penduduk. Tetapi juga kita tahu bahwa kita melakukan vaksinasi itu juga terkait dengan kondisi wilayah tersebut. Misalnya kasus yang tinggi, tentu kita harus mempercepat bagaimana vaksinasi, dan kemudian tadi testing, dan kemudian vaksinasi. Jadi Pak Presiden minta kenapa Jawa Barat dan Jakarta dan kemudian juga beberapa wilayah lain itu jauh lebih cepat dibanding daerah-daerah lainnya. Tetapi secara prinsip vaksinasi itu akan kita percepat, dan Pak Menkes juga menyampaikan di dalam beberapa kesempatan Agustus ini diharapkan itu jauh lebih baik. Nah, terkait dengan bansos ini ada memang tantangannya sedikit, Mas Reinhardt. Kalau kita yang sebut itu miskin yang sudah terdata oleh pemerintah, itu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu kita bisa layani dengan program-program bantus reguler. Tetapi yang menjadi tantangan di kita hari ini kan banyak miskin baru, gitu ya, yang itu belum tentu masuk di dalam sistem pendataan oleh pemerintah. Makanya di dalam diskusi yang ada di internal pemerintah juga, bagaimana ini bisa tepat dan akuntabel. Karena yang menjadi soal nanti itu juga terkait dengan akuntabilitasnya. Dan kita tahu, kita punya isu terkait dengan isu akuntabilitas di pengalaman yang lalu,
Sehingga memang menjadi penting untuk memastikan ini. Nah, ini beberapa skema yang ditawarkan termasuk juga misalnya pendataan mulai dari bawah dan kemudian juga bagaimana ada pendokumentasian secara langsung dan kemudian pengadministrasian di lapangan dilakukan. Karena kalau berdasarkan data kemiskinan yang ada sekarang itu pasti tertinggal. Karena yang kita hadapi ada begitu banyak saudara-saudara kita yang itu bisa dikatakan miskin baru atau masuk ke dalam kategori miskin yang secara mendadak begitu ya, tiba-tiba karena keterbatasan dan pembatasan ini. Gitu, Mas Renhat. Oke, Bu Kurniasi ada tanggapan Bu? Ini soal data lagi sebetulnya yang menjadi problem dari bansos kita? Ya, saya kira kalau untuk terkait dengan pemberian bansos ataupun bantuan langsung tunai, itu pendataan kan bisa dari Pemda ya, kemudian berbasis dari kelurahan-kelurahan, dari kota kabupaten, yang pendataannya memang harus segera dilakukan yang data terbaru ya, karena tadi banyak sekali yang sudah bergeser gitu kan posisinya. Khususnya juga teman-teman tenaga kerja ya, karena di Komisi 9 ini kan juga kita diskusi tentang angka pengangguran yang sudah terus meningkat, kemudian juga angka PHK yang terus meningkat, belum lagi juga pendapatan teman-teman yang sudah semakin banyak dipotong karena memang jam kerjanya juga akhirnya berkurang. Jadi kita sangat berharap sekali karena PPKM darurat ini adalah satu kebutuhan memang harus diperpanjang dan kita dukung ya Pak ya. Kita dukung PPKM darurat ini dilanjutkan karena diharapkan bisa melandaikan angka rate positif kasus COVID-nya. Tapi kita tadi menggarisbawahi perlu dilakukan tingkat disiplin dan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk pelaksanaan PPKM darurat ini, bansos atau BLT yang adil dan transparan bagi masyarakat terdampak, dan juga di Komisi 9 kemarin pas rapat terakhir dengan Pak Menkes kita juga bahas tentang pelaksanaan 3T yang harus ditingkatkan secara masif, begitu juga vaksin program yang gratis. Ini harus semakin ditingkatkan dan dimasifkan sesuai dengan target Pak Presiden yang diharapkan akhir Desember ini bisa terwujud herd immunity. Begitu juga dengan pelindungan terhadap tenaga kesehatan, tenaga medis ya, dengan adanya vaksin ketiga kita minta juga ini bisa dilakukan percepatan. Kemudian yang lain juga kita berharap ada perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Jaminan ketersediaan tambahan bed. Kita angka BOR-nya ini sudah jauh di atas WHO ya, sudah menembus 80-90%, padahal WHO kan maksimal 60%. Nah, kita juga kemarin sampaikan dorongan kita kepada Pak Menkes supaya jaminan ketersediaan tambahan bed, perawatan, baik itu di ruangan biasa maupun ICU, HICU ini kan sudah sangat banyak sekali yang sangat kekurangan sekali di daerah-daerah, begitu juga dengan ketersediaan obat, alat kesehatan yang bisa mendorong tingkat kesembuhan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan juga untuk pasien isoman, karena pasien isoman ini ternyata menempati posisi angka meninggal yang cukup tinggi juga. Kita sangat prihatin. Nah ini kita berharap juga dalam PPKM darurat ke depan ini bisa ada pendampingan yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang memang harus melakukan isoman. Dan juga TKA, kita juga berharap sekali ya dari Komisi 9 TKA ini stop betul-betul pintu masuk untuk TKA dan warga negara asing supaya kita konsentrasi dengan perpanjangan PPKM darurat ini, pembenahan terhadap internal di Indonesia ini. Kita dukung adanya PPKM darurat, tapi tadi dengan beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan. Oke. Bang Abed, ada tanggapan Bang Abed, apalagi yang soal isu TKA ini yang memang juga menjadi isu juga di masyarakat ini Bang Abed, tampaknya menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah. Penjelasannya bagaimana? Pemerintah dalam proses ya, Mas Reinhardt, itu nanti yang memang akan fokus ke diplomat dan kemudian juga humanitarian dan repatriasi gitu ya. Jadi yang lain itu memang akan ditutup begitu, dan ini nanti akan secara lebih detail akan diatur oleh Menkumham dan Kemenlu, karena memang yang Pak Presiden juga di dalam rapat dengan para kepala daerah secara jelas-jelas mengutip WHO bahwa muncul varian-varian baru yang kita menuntut juga daya tahan dan kemudian juga kesiapan kita secara nasional dalam penanganan. Jadi memang termasuk yang dari luar ini kita upayakan, karena kita dengan Delta saja kita ini sudah dalam situasi yang sangat menyulitkan. Oke, Bang Abed, tadi kan Pak Sulfikar sempat juga mengatakan yang kita lakukan sekarang ini PPKM darurat masih warming up. Seharusnya mungkin bisa 3 kali 2 minggu ya Pak Sulfikar. Nah, dari diskusi internal di Istana Presiden dengan kepala daerah atau dengan jajarannya, yang menjadi kekurangan dalam PPKM darurat yang sudah berlangsung 2 minggu terakhir ini apa saja sebetulnya Bang Abed? Mungkin kalau ada beberapa poin-poin penting yang menjadi catatan khusus dari Presiden Joko Widodo.
Ya, memang nanti di dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Prof. Zulfikar bahwa Pak Presiden memang menekankan tentang penting untuk selalu memantau kasus konfirmasi mingguan, perawatan mingguan, bor mingguan, itu akan menjadi kriteria. Selama kita nggak bisa menurunkan itu, ya berarti kita akan semakin lama di dalam posisi ini. Gitu loh. Jadi ini memang sekaligus menjadi cemeti buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang mau lebih relaksasi ya percepat untuk di dalam proses penanganannya melalui protokol kesehatan dan seterusnya tadi itu. Nah, catatan dari Bapak Presiden yang disampaikan ke kami melalui Bapak Kepala Staf itu antara lain juga terkait dengan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang lebih kuat di tingkat masyarakat kita, di mana wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian kita itu bisa diterapkan. Kemudian yang kedua juga yaitu berkaitan dengan tadi soal testing dan tracing itu tadi memang Pak Presiden juga menekankan untuk bisa diperkuat dan kemudian juga vaksinasi dan bansos. Ini isu yang sangat mendominasi di dalam pandangan-pandangan Bapak Presiden dan penekanan untuk bagaimana ini diformulasikan. Nah, salah satu juga yang menjadi concern sehingga juga ada pertemuan dengan para kepala daerah, selain karena status perpanjangan atau tidak, adalah terkait di dalam bagaimana kepemimpinan di daerah itu bisa muncul dan kuat juga. Satu contoh saja yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita, misalnya ada banyak sekali di dalam pelaksanaan PPKM ini memang mengandalkan kekuatan dan kepemimpinan di tingkat lokal. Misalnya kecepatan di dalam mengkonversi fasilitas yang ada untuk penanganan COVID. Nah, sedikit informasi bahwa secara anggaran itu sudah disiapkan Ibu Kurniasih, tapi kadang-kadang teman-teman di Pemda itu nggak gercep gitu ya untuk bagaimana melihat dukungan dari pusat itu untuk memperkuat penanganan di daerah. Ini juga menjadi satu perhatian Bapak Presiden sehingga benar-benar bisa dilakukan. Termasuk juga terkait tadi soal-soal bagaimana penyiapan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah. Jadi ini memang isu-isu yang ada dibahas Mas Reinhardt di dalam beberapa setidaknya seminggu terakhir. Dan seingat saya ada 2 atau 3 kali Bapak Presiden bertemu dengan seluruh anggota kabinet terkait dengan hal ini. Oke, menarik ini Bang Abed, ada juga isu soal anggaran ya, nanti kita akan dalami lagi. Tapi sebelum ke situ saya ke Pak Zulfikar. Kalau mengutip apa yang tadi disampaikan Pak Presiden ini Pak Zulfikar, ini kan begini ya, kalau kemudian tren kasus ini mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli, artinya sekitar kurang lebih 1 minggu lah dari sekarang, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap atau mungkin ini kita sebut sebagai sebuah relaksasi begitu. Bagaimana kalkulasi Anda ini kalau kita bicara soal itu? Apakah kita memang sebetulnya sudah bisa mencapai ke tahap itu dalam tanggal 26 Juli? Kalau tadi Anda katakan harusnya bahkan 3 kali 2 minggu PPKM darurat ini diberlakukan. Sangat-sangat prematur untuk mengatakan relaksasi pada saat ini gitu. Karena relaksasi itu punya konsekuensi yang serius untuk membuat jumlah kasus itu rebound. Jadi kita sudah capek-capek untuk menurunkan, tapi belum sampai pada titik yang terkendali, tiba-tiba kita melakukan relaksasi, akan terjadi rebound. Jadi saran saya begini, Mas Reinhardt, mungkin ini mungkin Bang Abed bisa sampaikan ke Pak Jokowi ya, bahwa sebaiknya tunda dulu pembicaraan mengenai relaksasi. Lalu kemudian ada 3 hal yang saya kira pemerintah bisa lakukan secara secara cepat. Pertama itu adalah membuat membuka akses bagi siapa saja untuk bisa melakukan tes PCR dan tes antigen tanpa bayar. Ini akan mempercepat proses pelacakan dan pengetesan di level bawah sehingga orang yang merasa mendapat gejala walaupun mereka tidak terkonek dengan orang lain yang terpapar itu bisa langsung datang ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit untuk tes dan kemudian ketika mereka tahu mereka positif mereka bisa mengisolasi diri. Yang kedua adalah mungkin pemerintah bisa memobilisasi BUMN dan BUMD untuk memproduksi masker-masker yang 3 lapis. Tadi Bang Abed sudah katakan itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat lapis kelas menengah ke bawah yang menganggap bahwa masker itu adalah sebuah kemewahan padahal itu adalah kebutuhan yang sangat fundamental untuk melindungi mereka dari virus corona. Jadi mungkin ini bisa dilakukan sebagai sebuah inisiatif dari pemerintah buat masyarakat yang bisa dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh pihak BUMN maupun BUMD. Dan yang terakhir mengenai vaksinasi
memang jumlah vaksin yang tersedia untuk program gratis itu masih banyak, tetapi saran saya 7,5 juta dosis Sinopharm yang sudah dibeli oleh Kimia Farma sebaiknya dilepas saja ke masyarakat yang kemudian didistribusikan oleh Kimia Farma. Ini akan sangat membantu mempercepat vaksinasi khususnya di daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus tinggi tetapi suplainya masih sangat terbatas. Oke, menarik. Kita lanjutkan nanti diskusinya soal masker, kemudian juga soal ini masih prematur, Bang Abed. Kita bicara soal relaksasi disampaikan oleh Presiden. Seperti apa? Kita satu segmen terakhir, Bapak Ibu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masuk ke segmen terakhir, Bapak Ibu, diskusinya sangat menarik, bahkan berlanjut sampai ketika kita break, karena ada beberapa sejumlah isu. Ini segmen terakhir, saya mau ke Bu Kurniasih, singkat Ibu dari Anda, dari sejumlah isu tadi sudah dibahas soal penyerapan anggaran di daerah, bahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Sulfikar, dibuka saja akses untuk tes PCR antigen secara gratis kepada masyarakat agar, bahkan sampai juga soal masker. Bagaimana pengawasan dan juga sikap Anda dari DPR? Ya, saya rasa memang semua yang bisa dilakukan untuk memotong mata rantai dan mengoptimalkan PPKM darurat ke depan ini harus dilakukan. Terkait dengan anggaran, saya rasa anggaran pasti harusnya ada tersedia ya. Untuk menambah BUMN yang minta tambahan PMN aja kan ada. Masa untuk kesehatan dan untuk suksesnya PPKM darurat nggak ada? Pasti ada lah insya Allah. Jadi kita berharap PPKM darurat ini bisa lebih baik lagi pelaksanaannya di masa yang akan datang ini dengan adanya disiplin PPKM darurat yang lebih baik, pengawasannya, bansos dan BLT yang segera dilakukan karena sudah cukup lama kemarin masyarakat menunggu dengan transparan dan keadilan yang sangat memadai, peningkatan 3T dengan segala keterbatasan yang ada di daerah-daerah tapi tetap harus disupport, pengadaan laboratorium ini harus benar-benar menjadi satu prioritas supaya cepat hasilnya sehingga 3T ini bisa sukses. Kemudian juga peningkatan vaksin program yang memang harus ditingkatkan dan juga vaksin gotong royong badan usaha ini bisa menjadi juga pensuksesan dari capaian vaksin program itu sendiri. Jadi kita berharap semua perangkat yang dibutuhkan dan juga tadi masker yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, kemudian juga antigen nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah, tapi memang bahwa 3T ini menjadi satu hal yang sangat mendasar dan ini sudah berulang kali kita bahas di Komisi 9, bahkan anggarannya juga ada untuk 3T ini, Mas. Ada anggarannya untuk 3T ini. Kita baru bahas dan evaluasi capaiannya kemarin. Jadi 3T ini menjadi kunci sekali dalam keberhasilan untuk mitigasi pandemi COVID-19, kemudian vaksin, dan yang terakhir adalah sistem pelayanan kesehatan. Karena keberhasilan PPKM ini kan kalau menurut WHO dinilai dari tiga pendekatan ya, efektivitas PPKM-nya, darurat epidemiologinya seperti apa, sistem surveillance-nya di masyarakat seperti apa, dan sistem pelayanan kesehatan peningkatan dan perbaikannya seperti apa. Karenanya saya rasa kita bisa mengajak seluruh masyarakat meningkatkan partisipasi publik supaya kita sama-sama melawan COVID-19 ini dan bisa melalui PPKM darurat tahap berikutnya nanti menjadi lebih efektif lagi dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditargetkan oleh kita semua. Pandemi ini bisa segera melandai angkanya dan mudah-mudahan bisa segera menurun. Karena masyarakat sudah sangat terdampak dan sudah sangat menjerit dalam situasi seperti ini. Oke. Bansos jangan lupa ya Pak Abed nitip. Ya, Bang Abed, disegerakan. Titipan juga dari Pak Sulfikar soal 3T testing itu, bagaimana kalau kemudian PCR dan antigen ini dimaksimalkan bahkan digratiskan untuk semua masyarakat? Sebagai sebuah masukan, ini penting untuk didiskusikan ya. Hanya memang opsi-opsinya tadi yang kita lihat, terutama itu terkait dengan ketersediaan fasilitas di daerah. Gitu ya. Nanti apakah standar-standar tertentu memungkinkan misalnya seperti antigen itu bisa digunakan untuk menjadi alat untuk testing yang lebih luas begitu ya. Dan kemudian juga terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu Kurniasih terkait dengan bansos, itu memang kemarin sudah diperintahkan dan satu sisi juga memang ada perkembangan yang positif juga di masyarakat kita, Ibu Kurniasih. Kami mendapat laporan juga banyak sekarang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang juga bergerak secara luar biasa memberikan bantuan-bantuan sosial dan dukungan, termasuk juga organisasi keagamaan. Ini juga merupakan hal yang patut kita apresiasi. Dari sisi pemerintah tentu akan dijalankan, Pak Presiden minta untuk bisa disegerakan di dalam pelaksanaan ini. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Sulfikar, Prof. Sulfikar terkait di dalam
masker ini memang benar kita ada situasi yang berbeda dengan tahun lalu di mana masker sekarang ini harus menggunakan standar yang ditetapkan oleh WHO dan bahkan mungkin harus berlapis dan di masyarakat kita itu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan itu yang diinformasikan kami bahwa bagaimana juga petugas-petugas itu dibekali dan kemudian juga membantu untuk mendistribusikan dan memberikan dukungan untuk itu. Jadi kampanye sekaligus juga memberikan sesuatu, begitu kira-kira. Jadi tujuannya untuk diingatkan tetapi juga diberikan tidak hanya sekedar mungkin beberapa kejadian-kejadian yang lalu di dalam PPKM 2 minggu ini ada kritik-kritik, ada tindakan-tindakan yang tidak tepat, itu juga menjadi bahan evaluasi sehingga diperlukan kampanye dan sekaligus juga memberikan dukungan untuk protokol kesehatan. Ya, Bang Abed terakhir, bicara soal kritik, tadi juga Prof. Zulfikar juga menekankan kita masih prematur kalau kemudian sudah bicara soal relaksasi minggu depan tanggal 26. Tentu melihat Presiden bukan sebagai ahli epidemiologi ya, Mas Reinhardt, tapi sebagai pimpinan nasional tentu ada dimensi-dimensi juga yang berkaitan untuk memberikan harapan, semangat begitu ya. Karena pada akhirnya dari sisi pemerintah itu tetap akan mengikuti standar WHO ketentuannya seperti BOR, kemudian juga kasus, kemudian jumlah perawatan, itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah akan ketat untuk menerapkan itu dan sudah disampaikan di waktu pertemuan dengan seluruh kepala daerah, gubernur dan bupati dan wali kota. Oke, Prof. Zulfikar terakhir kita sudah banyak bahas sejumlah isu tadi dari segmen 1 awal kita diskusi sampai dengan sekarang. Artinya sekarang kita tinggal menunggu bagaimana kedisiplinan masyarakat di PPKM darurat yang jilid kedua diperpanjang ini dan juga tentu sejumlah perbaikan dari pemerintah, terutama kebijakan-kebijakannya. Itu saja kemudian sekarang mungkin kita nantikan ya, Prof. Atau ada hal yang lain lagi dari Anda singkat? Pesan terakhir saya adalah bahwa kita sudah memasuki putaran kedua and there's no turning back. Kita nggak bisa balik lagi dan kemudian menyerah gitu. Jadi ini harus kita selesaikan sebaik mungkin, lalu kemudian menyelesaikan semua tugas setuntas mungkin, sehingga kita bisa mencapai titik di mana jumlah kasus itu terkendali. Dan ini membutuhkan tidak hanya sumber daya yang luar biasa, tapi juga konsistensi dari kebijakan pemerintah supaya masyarakat itu punya role model, bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, mereka bisa patuh dengan aturan yang diberlakukan sehingga akhirnya semua orang, setiap individu yang ada di masyarakat itu bisa berpartisipasi secara bersama di dalam melakukan PPKM darurat ini. Karena ini adalah pekerjaan kolektif, bukan cuma pemerintah atau misalnya sekelompok orang, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Oke, mari kita berharap angka kasus harian bisa melandai, menurun, angka kematian juga demikian dengan kedisiplinan masyarakat dan juga konsistensi kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan aturan yang diberlakukan. Kita harapannya tentu demikian. Mari kita akan tunggu 1 minggu ke depan paling tidak. Terima kasih banyak Bang Abed Nego Tarigan, Prof. Zulfikar Amir, Ibu Kurniasih Mufidayati untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih, salam sehat. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abed, Pak Zulfikar, Mas Renat. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.